Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, sebelum melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini anak-anak, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan juga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, kepada ketua kelas mohon disiapkan teman-temannya untuk melaksanakan kegiatan doa bersama. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbil wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih. Before we have studied right now, we should be to containing about attendance list, ya. Jadi Pak Nur, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, nanti Pak Nur absensi terlebih dahulu, nak, ya. Untuk absensi anak-anak, ya, seperti biasanya, ya, as always, when I'm said your name, please you can answer with one word, ya. Jadi untuk nanti yang tak panggil namanya cukup memberikan jawaban berupa kata kerja, ya, atau verb, ya. Baik, yang pertama Anis, Alifah, Indah, Revina, Nia, Vianti, Dinda, Reza, Rote, Alpa, ya, thanks, Rohman, Fauzi, Dedi, Romi, Putra, Cindy, Aziza, Sidik. Ya, baik, alhamdulillah, ya, hanya dua anak yang tidak masuk, ya. Yang pertama ada Putra dan yang kedua adalah Rafiul A'la, ya, because they both have absence, ya. Baik anak-anak, kabar kalian hari ini bagaimana, nak? Kabar kalian bagaimana, anak-anak? Oke, kalau kalian bahasa Indonesia kelihatannya agak kurang semangat, Pak Nur akan menyapa dalam bahasa Inggris. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thanks, ya. And today we have meeting again with Pak Nur, ya. Exactly with a new materials, ya. But before we have studied right now, please, ya. Pak Nur minta tolong sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, tolong tangan kalian masukkan ke dalam
apa laci meja kalian. Coba apakah ada sampah di sana anak-anak? Kalau ada sampah diambil ya, kemudian masukkan ke dalam tempat sampah. Silakan. Ayo. Silakan. Kalau ada, masukkan ke tempat sampah terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu harapannya Pak Nur, nanti ketika kalian sudah membersihkan, memiliki kesadaran akan kebersihan, besar harapannya Pak Nur, nanti kalian kelak di dewasa, waktu dewasa kalian juga memiliki sikap-sikap yang peduli terhadap lingkungan. Baik, Nak, kemudian sebelum memulai pelajaran kita, ya, baiknya marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia terlebih dahulu, ya. Fungsinya untuk apa? Agar terbangun dan terbentuk jiwa nasionalis di dalam diri kalian, ya. Nah, mohon untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional Indonesia Raya demi memupuk rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di dalam diri kalian. Ya, baik. We will start in our lesson today, ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Pak Nur akan mencoba mereview atau mengingat-ingat lagi, ya. Mengingat-ingat lagi apa kaitannya dengan materi kalian yang di minggu lalu, ya. Kira-kira adakah yang masih ingat materi kita di minggu lalu itu materi mengenai apa? Siapa? Masih ingatkah? Apa? Angkat tangan? Enggak apa-apa? Materi kita? Ya, angkat tangan. Silakan, Fianti. Simple present tense. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fianti. Ya, masih mengingat dengan baik. Jadi, simple present tense ini kemarin dalam bentuk kalimat yang memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut terjadi atau peristiwa tersebut terjadi pada waktu saat ini, ya, terjadi pada waktu saat ini atau sedang berlangsung, ya. Contohnya
pada kelas 10 SMK Muhammadiyah 4 Padangan saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di jamnya Pak Nur. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kalian kemarin sudah sangat paham mengenai simple present tense, sangat paham sekali ya. Pak Nur sangat mengapresiasi kalian dengan materi yang kemarin, kalian masih mengingat ya. Contohnya Mbak Vianti dan yang lainnya tentunya. Baik, sekarang materi kita dengan yang materi yang terakhir itu masih ada kesamaannya ya, masih ada korelasinya atau masih ada hubungannya. Kalau kemarin kalian belajar mengenai simple present tense itu adalah teks ya. Artinya kalau teks ya, kalau teks setelah ada teks disusun maka akan menjadi setelah ada kalimat maka disusun akan menjadi sebuah teks ya. Jadi tadi simple present tense itu adalah suatu kalimat. Kalimat kemudian disusun menjadi beberapa banyak kalimat menjadi satu disusun menjadi yang namanya paragraf. Paragraf kalau berkumpul lagi 1 2 menjadi teks ya, menjadi teks. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks. Teks apa nak kira-kira? Ya, teks hari ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hari ini kita akan mempelajari yang namanya descriptive text. Lah, Pak, hubungannya apa dengan kalimat simple present tense? Hubungannya adalah ya, nantinya pada descriptive text ini ya, kalian akan ilmunya sangat berguna pada simple present tense yang kemarin ya. Simple present tense itu membuat kalimat pada saat ini. Nah, kalimat yang menyusun teks descriptive text ini nantinya adalah simple present tense ya. Jadi masih ada hubungannya ya, antara hubungan yang satu dengan hubungan yang lain ya. Nah, kira-kira dari kalian ya, sebelum nanti Pak Nur ke introduction ya, kalian sudah tahu descriptive text ya. Kemudian Pak Nur akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya nanti ada 2 anak-anak ya. Sambil bisa melihat di proyektor ya atau di layar proyektor ini ya. Nanti tujuan pembelajaran itu ada 2 ya. Yang pertama, kalian nantinya akan mampu untuk menulis descriptive text yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti setelah kalian menuliskan descriptive text ya, when you have can writing of descriptive text and then you have a presentation. Jadi setelah kalian mampu menulis, nanti setelahnya kalian akan mempresentasikan ya, presenting ya di depan kelas ya, bersama kelompok, tentunya kelompok yang sudah Pak Nur buat di minggu yang kemarin, yang saat ini juga kalian berkelompok ya. Jadi setelah menulis, maka kalian akan mampu mempresentasikan. Ayo fokus. Ini kelihatannya kok nggak fokus ya. Coba sekarang Pak Nur kalau supaya biar fokus semuanya tolong berdiri semuanya. Ayo. Kita ice breaking dulu ya, sebentar ya. Ya. If I'm said head, you should be touch your head ya. And then if I'm said the hand, you should be touch your hand ya. And then when I'm said your feet ya, feet atau foot ya. When I'm said feet, you should touch your feet. Head, hand, feet ya. Are you ready? Ready. Ya. Mulai dari sekarang ya. Siap-siap. Hand. Ayo. Hand. 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 Head. 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 Feet. Hand. 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 Head. 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 Feet. Hand. 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 Head. Feet. Hand. Head. Feet. 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 Ya, applause for yourself. Ya, terima kasih. Ya, masih bisa fokus ya ternyata. Baik, Pak Nur fokuskan lagi ya. Jadi descriptive text
Kalian setelah bisa menulis, maka setelahnya akan membaca, mempresentasikan. Ya, partner ice breaking yang kedua ini nantinya. Jadi setelah bisa menulis, maka kalian nantinya akan mempresentasikan. Ya, Pak Nur kembalikan lagi ya. Kemudian Pak Nur sekarang tak tanya lagi. Kalau deskriptif teks itu apa ya kira-kira? Pak Nur memberikan contoh yang konkret sekarang ya. Did you know what is the fruit in Indonesian ya? Pasti kalian tahu kan nama buah ya. Sekarang tak tanya ke salah satu ya. Ke Nia ya. What is the kind of fruit which is your favorite ones? Apa? Orange ya. And then orange. Sekarang tak tanya what is the characteristic of orange fruit? The first is round. Ya, round itu bentuknya bulat. Ya, betul. Terima kasih. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Nah, fruits. Ya, fruits jenis buah. Oh iya, betul. Kemudian yang ketiga ya, they have the orange colors ya. Ini adalah salah satu bentuk yang disebut sebagai the karakteristik dari buah orange atau buah jeruk. Ya, terima kasih. Nah, untuk mengetahui ya Pak Nur supaya lebih tahu seberapa pemahaman kalian, Pak Nur akan ini apa namanya? Akan memberikan kalian LKPD nak ya. Ya, baik, ini berdasarkan kelompok saja ya. Kelompoknya Dedi, kemudian kelompoknya Anis, Nia, dan juga silakan 1 menit saja, tidak banyak, 1 menit gambarkan sesuatu hal ya, 1 menit atau 2 menit nanti gambarkan suatu hal dan karakteristiknya. Mulai dari sekarang, silakan. Ayo, segera. Dalam bahasa Indonesia langsung. Mulai dari bentuk, warna, mungkin bisa ya seperti disebutkan contohnya tadi Nia. Silakan, ayo, segera 1 menit. Ayo, ditulis bahasa Indonesia. Ayo. Ya, betul, karakteristiknya. Partner minta 3 atau 4 karakteristik saja. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, dikumpulkan. Iya, terima kasih. Ya. Ya. Ini dari kelompoknya Vianti. Ya. Di sini ya. Ini disebut sebagai buku ya, katanya Vianti, ya. Buku. Tentunya buku, kemudian yang bawah karakteristiknya berbentuk persegi panjang ya. Betul ya? Buku berbentuk persegi panjang, kemudian mempunyai banyak halaman ya. Kalau tidak banyak halaman namanya bukan buku ya, tapi selebaran ya atau pamflet ya. Terima kasih Vianti. Tepuk tangan untuk kelompoknya Vianti. Kemudian yang kedua, ini adalah, ada yang tahu ini apa? Pisang ya, hampir mirip pisang ya. Pisang berbentuk panjang, melengkung, memiliki kulit berwarna kuning ya. Yang pertama panjang, melengkung, dan warnanya kuning. Kemudian memiliki tekstur buah yang lembut, ya, dan manis ketika sudah matang, ya.
Bagus, terima kasih. Ini dari kelompoknya Anis. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anis. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anis. Kemudian bola voli. Bola voli bentuknya bulat. Ada alat olahraga, banyak warna dan merek seperti Mikasa Nassau ya. Ya, bulat ya, boleh bentuk bulat. Ya, terima kasih. Kelompoknya Dedi, mohon tepuk tangannya. Nah, ini kelompoknya Nia. Ini bagus nih gambar. Anggur ya. Bagus. Berbentuk bulat, berwarna ungu atau hijau, memiliki biji. Nah, ini mungkin bulat, banyak dan kecil-kecil, mungkin bisa digabungkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nia. Ya. Ya. Nah, baik. Ini adalah bentuk dari pemahaman kalian. Setidaknya tas deskripsi itu seperti apa? Ya ini, yaitu yang menggambarkan sesuatu benda atau yang lain. Ya, baik. Sebelumnya Pak Nur memberikan gambar ke kalian, ya, gambar ke kalian. Silakan diperhatikan semuanya. Dari sini kalian melihat apa, Nak? Candi, betul. Candi Borobudur di Indonesia ya. Pak Nur hanya tanya satu-satu. Kalau Alifah, kelompoknya Alifah sini ya, yang menjawab Alifah nanti. Ketika kamu melihat Candi Borobudur, apa yang terlintas di pikiranmu? Apa? Sejarah, memiliki sejarah yang panjang. Betul, terima kasih. Kemudian kelompok yang kedua, ketika kamu melihat Candi Borobudur, Dad, itu kira-kira kamu terpikirkan apa? Batu, ya betul. Bahan, ya. Terima kasih, Dedi. Jawaban yang sangat bagus. Kemudian yang ketiga, Revina. Ketika kamu melihat Candi Borobudur ini, yang terlintas di pikiranmu itu apa? Atau temannya yang lain bisa membantu? Apa? Ketika pertama kali melihat Candi Borobudur, apa? Tak lompati dulu ke kelompoknya Nia. Apa? Nia. Berbentuk kerucut. Bagus ya. Bahan sudah ada, bentuk sudah ada, sejarahnya juga sudah ada. Yang terakhir Nia, kira-kira kelompokmu yang ketika melihat Borobudur itu apa yang dilihat dari Borobudur? Terlintas. Yang keras? Jadi kalau ketika kalian melihat Borobudur itu kan yang terlintas, oh candi, oh ya batu, oh ya sejarah, oh ya letaknya di mana. Ini adalah ketika nanti kalian kembangkan, nanti akan menjadi yang dinamakan sebagai descriptive text. Paham anak-anak? Paham ya? Baik, Pak Nur memiliki video lagi sekarang ya, untuk menstimulasi apakah kalian memang sesuai enggak ya dengan ini. Nah, silakan diperhatikan dengan seksama. Nah, ya. Candi Borobudur adalah candi budaya yang paling besar dan yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak kuil dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi, membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan dari arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari candi ini. Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Yang pertama, paling bawah disebut Kamandati. Pada bagian akhir ini terdapat bilik bertingkat 162. Bilik tersebut mengandung suatu kisah tentang Karmawi Baga, berbagai macam kisah tentang dosa. Pada tingkat kedua yang Kamandati, pada tingkat berupa 4 teras. Teras itu seolah membentuk lorong kesulitan. Dan kepada beberapa jalan sendiri. Sedangkan pada tingkat kedua terdapat beberapa patung juga berukuran kecil. Dengan keseluruhan patung dari 4 dan 32 patung. Patung itu terletak di dalam suatu bentuk terbuka yang ada di sepanjang pagar langkan. Pagar langkan adalah suatu bentuk peralihan dari pada dan alif pada dan yang paling atas yaitu alif pada khusus dan sama sekali dari setiap sendiri pada ini. Bentuk dari lantai alif pada utara. Ini adalah sifat kecil. Semua sifat kecil tersusun atas kedua barisan yang seolah memiliki
cepat itu. Bentuk dari tumpang kecil ke tumpang objek. Dalam tumpang terdapat satu juga. Bagian tengah pada terdapat sebuah tumpang itu. Tumpang ini memiliki satu kuda dan mempunyai ukuran paling besar daripada tumpang lain. Ya, dari video yang sudah kalian lihat atau tonton tadi ya, nah dari video ya atau picture atau gambar yang setelah kalian tonton tadi, kalian sudah mengetahui sesuatu hal, ya kan? Dalam hal ini, real contoh konkretnya adalah Candi Borobudur, ya. Kemudian setelah kalian melihat gambarnya ada deskripsi di dalamnya, deskripsi yang tertuang dalam video, ya. Dalam video tersebut menceritakan ada banyak stupa ya, stupa yang membangun dari mulai bawah sampai paling atas Borobudur. Nah, inilah anak-anak contoh yang disebut sebagai descriptive text, yaitu menceritakan sesuatu hal yang sangat konkret, sangat detail, ya, paham ya? Untuk mengasah lagi pengetahuan kalian, ya Pak Nur akan memberikan sedikit pengertian, ya. Di antaranya yang pertama adalah definisinya. Definisi dari descriptive text itu adalah descriptive text, there is a text which describe a particular object in detail. Jadi menceritakan sesuatu hal tapi dengan secara terperinci. Nah, contohnya seperti itu adalah Candi Borobudur, ya. Candi Borobudur itu adalah salah satu teks eksposisi ya, atau teks yang menjelaskan keberagaman atau menjelaskan sesuatu hal secara rinci atau detail. Contohnya seperti video yang tadi. Jadi teks deskripsi itu adalah ketika kalian menjelaskan jeruk itu tidak hanya warna, tidak hanya bentuk, tapi bahkan ketika buahnya itu berbuah di bulan apa saja, ya. Contohnya penghasil buah jeruk itu di mana, nah itu secara detail. Jadi tidak sekilas, tapi setidaknya kalian sudah tahu tadi ya, dengan menyebutkan semangka, bola voli dan yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua adalah purpose, ya. Tujuan dari descriptive text ini apa anak-anak? Tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah memberitahu kepada pembaca yang nantinya dapat memahami sesuatu hal itu secara detail. Kemudian yang kedua adalah descriptive text ini mampu memberikan informasi ya kepada pembaca dengan secara detail, dengan secara terperinci. Kemudian yang selanjutnya, dengan membaca bacaan descriptive text diharapkan pembaca mampu langsung memahami apa? Isi atau memahami bentuk ya, bentuk dari suatu hal yang diceritakan tadi, ya. Paham ya? Jadi the purpose of descriptive text is apa itu nak? To describe an object in detail. Jadi untuk menjelaskan sesuatu objek ya secara detail. Ya, jadi orang ketika membaca descriptive text itu langsung bisa gitu, langsung tahu oh bentuknya meja itu 4 ya, warnanya coklat, ya kakinya 4, terbuat dari kayu, tingginya lebarnya sekian. Itu kan detail ya. Paham anak-anak? Paham ya? Kemudian selanjutnya ini yang paling penting adalah the structure ya. Structure ya. The structure of descriptive text there have the two structure ya. There the first is apa? Identification. Identification itu adalah pengenalan secara umum. Jadi contohnya adalah buah jeruk ini adalah buah yang berwarna orange, kemudian berasal dari negara tropis misalkan. Itu identification atau pengenalan secara umum. Kemudian secara khusus akan dituangkan pada struktur yang kedua yang disebut sebagai description. Ya, jadi pada umumnya berada di 2 paragraf. Identification and then the second is description. Baik, ya.
Jelas anak-anak ya? Kemudian selanjutnya, nah ini adalah language features ya. Language features ini nanti yang bahasa yang digunakan di dalam descriptive text ya. Bahasa yang digunakan yang pertama ada adjective ya. Ada adjective. Adjective ini adalah kata sifat. Masih ingat anak-anak kata sifat itu contohnya apa? Alifah, kata sifat itu. Kemarin yang pernah kita bahas. Mungkin ada yang bisa membantu Alifah? Kata sifat tinggi, pendek, cantik, jelek. Ya, itu kan kata sifat. Ya, besar, ya toh. Tadi yang dijelaskan Anis ya. Apa? Panjang, berbentuk melengkung. Ya. Itu kata-kata sifat ya yang nanti mengandung shape dan sebagainya. Kemudian simple present tense yang tadi ya. Apa? Kalimat yang menjelaskan apa, Nak? Kondisi saat ini. Terima kasih Romi sudah membantu ya. Kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah adverb frekuensi. Nah, ini adalah kalimat yang memberikan keterangan yang berulang-ulang ya. Berulang-ulang keterangannya contoh apa? Karena bentuknya yang besar itu sering diulang-ulang ya, karena bentuknya yang besar, sebagian bentuknya yang besar, atau mungkin karena bentuknya yang melengkung itu sering-sering diulang atau keterangan. Paham ya? Baik. Jadi ada adjective, simple present tense yang digunakan dalam teks di descriptive text nanti ya. Kemudian yang terakhir ada adverb frekuensi ya. Pak Nur kembali lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah ensiklopedia. Ensiklopedia ini adalah urutannya nak ya. Urutannya dari apa namanya? Dari adjektif ya. Jadi urutannya dari determiner, kemudian quality, quantity ya. Jadi misalkan ini ada age itu adalah istilahnya zaman ya. Jadi bukan umur ya, tapi zaman di sini ya. Age. Kemudian di sini ada origin. Jadi misalkan gini. Kalau ada kata once upon a time ya, itu kan pada zaman dahulu sama negara itu pengucapannya harus dahulukan yang mana kira-kira? Kalau berdasarkan ini. Kalau nation kan ada di origin kan ada di belakang. Sedangkan apa namanya? Tadi age ini ada di depannya. Berarti kan once upon a time dulu baru disebutkan negaranya. Jadi urutannya gitu. Nanti akan ada urutan-urutan tertentu. Paham ya, Nak ya? Dari sini kira-kira ada kalian yang perlu ditanyakan mungkin supaya Pak Nur bisa memberikan jawaban. Apakah sudah jelas? Sudah? Saya tidak dengar. Apakah sudah jelas? Jelas? Baik, terima kasih ya. Pak Nur akan menanyai satu saja kira-kira ya. Di dalam descriptive text itu nih ya, ada berapa structure di descriptive text? Structure-nya tadi. Ada? 2. Ya, terima kasih. Yang keras, yang percaya diri. Yang pertama ada apa? Apa? Ada yang mau bantu nih ya? Ayo, katanya jelas tadi. Ada apa, Romi? Identification. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada description. Ya, ingat-ingat baik-baik. Jadi identification pengenalan, kemudian description secara detail. Ya. Baik, nah untuk saat ini nanti saya akan menunjuk kaptennya ya. I will choose the captain in every groups ya. Untuk yang kapten di sana, kira-kira siapa yang mau menjadi kapten? Angkat tangan. Silakan. Ya, terima kasih Anis. Untuk yang kelompok ini yang menjadi kapten, ya, terima kasih. Yang kelompok ini Reza, kemudian yang kelompok ini Dedi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anis, Dedi, Nia, dan juga Reza. Ya, baik anak-anak, tolong kalian ke depan. Satu-satu saja tak panggil. Ya nanti, tolong ini Pak Nur memiliki 4 kartu ya di sini. Nanti setiap kapten tolong memilih 1 kartu saja. Ya, paham ya? 1 kartu, jangan 2. Nanti nek 2 kasihan temannya gauman ya. Terima kasih. Yuk. Silakan yang pertama maju Anis tadi yang pertama.
duduk ya. Duduk, kemudian Dedi silakan maju ke depan. Kemudian ya, maju ke depan. Kemudian terakhir ya, saya ikhlas ya saya, terakhir ya. Ya, and then when you have the card, please now you can open it. Ya, silahkan tolong dibuka kartunya. Di sana ada apa? Ada gambar, sama seperti tadi ya, ada gambar dulu. Sekarang tak tanya dulu. Untuk yang Anis, gambar apa Anis? Gambar lion, thanks, good answer. And then, Nia, plane, ya, atau pesawat, thanks, Nia. And then Reza, coconut tree, ya, terima kasih. Terus yang terakhir, Taufik Hidayat, ya. Nah, sekarang setelah kalian menerima dari partner, ya. Nah, sekarang tugas kalian, what is your assignment? Ya, ya. Halo, silakan dengarkan ya. Your assignment is you can write down the descriptive about the picture from your kapten, ya. Jadi tugas kalian adalah menulis deskripsi sesuai dengan kartu pilihan kapten kalian. Paham ya? Pak Nur akan memberikan yang di atas meja kalian itu ada kertas manila, ya. Kertas manila nanti pekerjaannya harap dituliskan di situ, ya. Pak Nur akan memberikan gambar nantinya ya, gambar dari kalian untuk memotongi ya, untuk memotong seluruhnya ya. Jadi tolong nanti dipotong disesuaikan dengan LKPD yang kalian pegang. Kemudian baru dideskripsikan sesuai dengan yang Pak Nur terangkan tadi. Ada foto, ada deskripsi. Deskripsi tadi strukturnya ada berapa? 2. Yang pertama identification. Yang kedua description. Baik. Who has the team have described of Taufik Hidayat? Ya. And then coconut trees. Who is coconut trees? Coconut trees. Reza. And then plane. Siapa? Ya. And then the last one is the lion. Ya. Silakan kerjakan. Waktu kalian kurang dari 20 menit. Kerja kelompok yang baik, Pak Nur pasti percaya dengan kalian pasti bisa. Ya. Ada yang bagi tugas. Oke, paham ya? Are you ready, kid? Are you ready, student? Are you ready, student? Are you ready, student? Ya, and then start from now. Silakan dikerjakan. Habis. Yang sedikit ya. Mungkin dipotong dulu, nanti gantian dengan yang lain. Bantu motong dulu. Ya nanti ininya tidak terlalu banyak ya, cukup di sedikit-sedikit saja. Yang penting tertempel. Ya, diskusikan dengan kalian ya. Ya, from the dictionary is from your handphone ya. Jadi yang penting kalian tahu betul apa yang mau kalian artikan di HP kalian ya. Gambarnya silakan dipotong. Kotak-kotak boleh, bebas. Atau kamu ambil yang ini tok ya enggak apa-apa, bebas. Ini diambil. Silakan ayo, 20 menit berjalan. Yang agak besar ya. Yang sisanya memotong, sisanya menulis dan menulis. Mungkin yang menulis harus satu bangku deh kayaknya. Bisa berpindah enggak apa-apa. Yang memotong. Ada yang menulis? Yang menulis berdua baiknya. Yang menulis berdua. Begini nak, begini. Gini loh. Jadi nanti berdua. Berdua nulis tadi ya. Berdua nulis, berdua menggunting
dan menghias. Silakan yang menulis siapa? Halo, ini kelompoknya kok enggak kompak ya? Yang menulis siapa? Sama? Kamu pindah ke sini. Gitu loh maksudnya. Bagi dua. Oke. Satu waktu tapi langsung bisa cepat selesai. Ya. Tolong dirumuskan dulu bacaan apa yang ingin disampaikan. Sedikit-sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi kelihatannya banyak titik, gak kamu potong. Guntingnya satu. Kotak-kotak juga enggak apa-apa. Kok miring terus mas? Posisimu lurus kan bisa nulis lurus toh? Ini lurus. Iya. Didiskusikan ya, yang menulis identification-nya nanti siapa, yang menulis description-nya siapa. Berarti yang di sini nanti identification, nanti deskripsi. Ya. Kenapa tidak nulis di sini besar? Deskripsi. Pengenalannya, description tag. Yes. 20 menit sudah berjalan. Ya, bagus seperti ini. Jadi nanti yang paragraf 1 fokus membuat identification. Yang besar jangan kecil-kecil. Ya Allah, ya Allah. Terlalu besarnya Pak Nur sampai kegedean, ingat loh. Yang besar. Iya, nanti gantian. Sementara ada beberapa yang menggunting. Mintakan ya. Tadi mana ini? Supek gak apa-apa. Supek neng ya wes. Supek pakai tangan bisa tuh ya. Jadi tidak perlu besar-besar, kecil-kecil. Supek langsung pakai tangan. Pelan-pelan sambil dipelajari ya. Ketika membuat identification and description ya. Nanti yang tidak tahu artinya dicari. Ya. Terus nanti berarti yang presentasi antara Cindy atau ini ya, yang membawa temannya untuk presentasi ya. Pelan-pelan saja ya, untuk mengartikannya supaya ndak keliru ya. Pelan-pelan saja. Bagus. Ya. Menempelinya jangan panjang-panjang, sedikit-sedikit aja. Iya nak ya. Sedikit aja wis nempel kok dia. Pendek-pendek 1-2 gini ya. Coba ganti tangan. Ya, silakan sambil melanjutkan the coconut tree ya. Clown. Ya. Ayo nak, semangat, kalian pasti bisa ya. Ya, bagus. Dikelompokkan ya. Jadi ada identification dulu ya. Bagus. Identification, kemudian description. Nanti jangan lupa dibuat secantik mungkin ya.
Yang semangat. Alifah menulis identification ya? Identification. Kalau in description berarti ini apa? Anis ya? Bagus. The most striking features of the coconut tree is it fruit the coconut. Nah, ya. Jadi ya betul. Setelah menjelaskan pohon, jelaskan juga nanti buahnya. Oh, bagus, itu masuk ke deskripsi. Berarti Vianti yang identification ya? Yang agak besar Vianti. Oh ya, agak jelas. Nah, ini cukup satu saja. Nah, yang penting tertempel nanti. Ya, bagus Reza, detail kalau motong. Taufik Hidayat, badminton, Legend of, judulnya itu ya, Indonesia. Ya, kita tadi siapa yang buat judulnya? Rohman ya. Ya, sering main itu ya, olahraga berarti Rohman ya. Judulnya bagus, Taufik Hidayat, badminton, Legend of Indonesia. Ini belum ditempel ya? Ya, bagus. Ya, ya, bagus. Ini berarti yang description ya. Ya, ini tolong dituliskan description, kemudian yang ini keterangannya identification kan gitu. Saya langsung dituliskan Dinda ya, supaya tidak lupa. Description. Ya, description. Kemudian yang ini identification. Identification. Ya, wes gitu lah. Ya ini. Kemudian ini seperti ini. Ya. Ya. Oh ya, jangan lupa nama kelompok kalian dituliskan juga ya. Nama kelompoknya siapa? The group names ya. Atau kelompok ya, nama kelompoknya siapa saja. Sudah habis. Mas itu masih ada? Dari awal. Ini bisa ditebalkan mungkin sedikit lagi. Ya, baik, waktunya tinggal 5 menit lagi. You have about 5 minutes again, ya. 5 menit lagi, silakan.
Kalau sudah jadi sat-sat langsung ditempelkan, ya. The group names, mungkin ini yang agak kosong masih. Group names namanya. Belum ada garis-garisnya ya? Kasih, tidak apa-apa. Ya, 2 menit lagi anak-anak. 2 menit lagi anak-anak. Ya, jangan lupa yang paragraf pertama ditujukan sebagai apa tadi? Identification. And then the second one is description. Ya, ada identification, kemudian description. Ya, ya, baik. Tinggal 2 menit lagi. Nanti kalian bisa langsung ini apa mendeskripsikan ya. Ya. Waktu 15 menit lagi. Ayo nak. Ayo, hurry up. Ayo semangat, kalian pasti bisa. Ya. Ya. Bagus ya, itu identification ya. Lions known as the king of the jungle ya. Ya, ini bagian luarnya. Lions are social animals living in the groups called prides. Ya, tidak jelas. Maaf. A pride usually consists ya. Ini yang description. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tolong tangannya di atas. Tangannya di atas. Ya, tangannya di atas ya. Terima kasih. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri dan kelompok. Ya. Baik, after you have described about the picture from your captain ya, and then sesuai dengan tujuan kita ya tadi. Setelah kalian sudah bisa menulis teks deskripsi, halo, hai, ya. Setelah kalian menulis teks deskripsi, maka hari ini kalian langsung melakukan presentasi, ya, lakukan presentasi. Silakan untuk yang kelompok pertama maju, biasanya perempuan pertama atau laki-laki pertama ya. Perempuan dulu ya. Anis silahkan, kelompoknya Anis bisa maju ke depan. Kelihatan enggak? Kelihatan ya nak ya di sini ya? Enggak apa-apa. Lepas lagi. Saya. Paus kaki. Ya, silakan didengarkan anak-anak. Ini kelompok dari kelompok berapa anak tadi? Kelompok 2 ya. The second groups ya. Please be silent and be patiently. Tolong diam dan juga lebih perhatian terhadap teman yang ingin presentasi di depan. Ya, silakan. You can start now. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi di depan. Bisa minggir gini tidak apa-apa, Rom? Bisa geser nah. Where is the big continent in Africa? If I smell coconut in the desert of India, lions inhabited savannas and bushlands where their talons cross along the top land into the golden grass.
Ya, it's enough. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 2 ya, the second group ya. Maybe one of you ya, I think just one question or maybe one suggestion can give for second group. Siapa yang ingin memberi pertanyaan dan mungkin apa namanya tanggapan? Yang ingin memberikan pertanyaan silakan angkat tangan. Ya, terima kasih Revina. Nanti perkenalkan dulu ya namanya dan nama kelompoknya. Siap-siap, siap-siap diperhatikan baik-baik ya. Nanti supaya bisa menjawab ya, silakan. Kelompok 3. What is the habitat of a lion? Diskusi sebentar, tidak apa-apa. Kalau sudah menemukan jawabannya, dijawab. The habitat of the lion is in savannah, exactly in African atau Africa countries. Apakah sudah cukup menurutmu? Sudah cukup, ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan sudah diambil dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anis, kelompok 2. Ya, terima kasih. And then the second groups which was have presentation ya, maybe from kelompoknya Dedi. Silakan. Bisa maju ke depan. Oke. Nah, ke atas lagi biar jelas. Nah. Ya, silakan tolong didengarkan baik-baik, nak. Pak Nur tak ke belakang biar tidak mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, it's all ya. Itu adalah presentasi dari kelompok bar. This is the fourth groups ya. At the same from the second group ya. Later you should be giving the group
one question or maybe one suggestion. Silakan yang ingin memberikan pertanyaan dulu, angkat tangan. Ya, terima kasih. Silakan berdiri, perkenalkan nama, kelompok, dan juga pertanyaannya. Atau mungkin apa namanya suggestionnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak keras dok. My name is Ida. Ya. What is the precious metal it has multiplier? What is the precious medals which is has by Taufik Hidayat? Siapa? Ayo kita obrolkan ya. Bagus, diskusikan dengan teman. Sudah temu jawabannya? Silakan. The precious medals by Get of Taufik Hidayat is apa? Olimpiade Athena. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aziza yang bertanya. Sudah selesai semua? Ada yang oh tadi satu pertanyaan ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 4. Ya, dicabut. Silakan dari 2 kelompok yang ingin maju ke depan. Tinggal 2 ini. Siapa yang ingin maju dulu? Ya. Semangat sekali ini ya, kelompok 1 ya. Agar lebih semangat kita berikan tepuk tangan, lebih semangat. Ayo. Ya, maju ke depan, Nak. Ya, silakan. Ya, please be calmly and patiently. You can see what is the presentation from the first group. Ya, it start from now. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, be loudly, loudly, keras, lebih keras. Anak-anak, tolong fokus di depan ya. Tolong fokus di depan. Thank you ya. Thank you later ya. Kemudian selanjutnya teman kalian sudah memberikan paparan presentasi. Tolong seperti biasa, you can giving some question or maybe suggestion ya. Siapa? Oh ya, Fauzi sudah semangat. Silakan perhatikan ke Fauzi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. How many the plant machines? Ya, silakan dijawab. How many the plan of the machines is about 2 until 3 ya. Berarti 2 sampai 3 mesin
Ya, in every plane. Apakah sudah cukup menurut kamu? Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin ada suggestion atau sudah cukup? Ada suggestion? Cukup ya? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan yang meriah. Ya. And then the last group, ya. The last group from Reza, come from Reza. Silahkan Reza, bisa maju ke depan. Reza bisa memasang ya, silahkan. Sampai celep gitu ya. Supaya tidak susah, jangan terlalu mancep ya. Jadi bisa dicabut pakunya nanti. Ini belakangmu Za kalau tidak ada. Bisa Za? Oh ya bisa. Ya, nah silahkan pay attention for the berapa? Ini grup berapa nak? Group 3, the third group ya. Pay attention, be calmly and be confident for you ya. Oke, start now. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And Ya. be well as well as pernah Hmm. Ayo be fokus ya. Be fokus. The most of the Be fokus ya nak. This is enough? Ya, cukup? Ya, terima kasih. Tolong seperti biasanya kalian bisa menanggapi ataupun memberikan pertanyaan pada kelompok ini ya. Silahkan yang ingin memberikan pertanyaan siapa? Ya, terima kasih Rohman. Silahkan berdiri, tanyakan atau mungkin memberikan suggestion. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is the name of coconut tree? What is the name of coconut fruit? Ya, Oke, sudah ketemu jawabannya. The coconut fruit. Coconut fruit itu
Kalau dalam bahasa ya itu adalah buahnya. Silakan. Ya, the fruit is. Ya, terima kasih. Memang mirip ya, the coconut trees, and then the fruit is the name is the coconut. Ya, this is the simple. Ya, apakah sudah puas dengan jawaban ini? Nah, sudah puas? Ada mungkin tambahan suggestion mungkin dari anak-anak? Sudah cukup? Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 3 mohon maaf. Silakan berikan aplaus yang keras untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk anak-anak ya. Silakan duduk anak-anak. Terkena sepatu. Ayo, silakan duduk. Baik anak-anak ya, silakan duduk. Baik anak-anak ya, kalian sudah mempelajari descriptive text ya. Descriptive text there have two parts or structure. The first is apa? Tadi strukturnya ada 2. Yang pertama apa? Identification, and then the second is description ya. Kalian sudah mampu membuat, sudah mampu mempresentasikan, bahkan ada yang mampu untuk memberikan pertanyaan. Dan bagi mereka yang sudah mempresentasikan, grup yang mempresentasikan juga mampu untuk menjawab. Nah, sebelumnya ya, sebelum nantinya materi ini betul-betul berakhir, Pak Nur ingin mengadakan satu post test lagi ya, satu post test lagi. Nanti akan ada video ya, kalian amati lagi di bawahnya, nanti akan ada apa? Ada pertanyaan. From the videos, there is containing of descriptive text, and then the second you should be answer the question in below of the videos ya. Oke, ini adalah post testnya. Silakan buka HP kalian masing-masing, langsung buka link di sini. Silakan. Ayo, HP-nya dipegang semua. Silakan masuk di Google Chrome, ya. Kemudian kalian coba untuk menjawab, ya. Kita akan mulai berbarengan ya, karena nilainya nanti adalah nilai kecepatan dan nilai betul, ya. Silakan. Buka Google Chrome, masukkan alamat di atas itu, bit.ly/post-test. Ya. Nanti jangan lupa ketika menjawab, tolong nama dan grup ya. Nama panggilan, kemudian spasi grup berapa. Paham? Nanti skor 10 besar akan kita berikan. Sudah? Masuk? Masuk ke Google Chrome, nak. Masuk ke Google Chrome. Masuk ke Google Chrome. Oh, iya. Yang Google Chrome ya, betul. Ya. Ya, silakan masukkan bit.ly. Ya. Sudah? Pegang, buka, ya. Tak lihatkan ya, Google Chrome, Mas, Chrome, ya, Chrome. Kemudian masukkan alamatnya, Mas Sidik, bit.ly. Juga kamu pegang HP-mu, dikerjakan. Sudah semua? Nah, sudah? Baik, saya akan mulai waktunya dari sekarang. Silakan kerjakan. Bit.ly. Ayo. Jadi siapa yang tercepat, besok nilainya akan saya share siapa yang paling tinggi dalam pemahaman kalian.
Kalau sudah, nanti langsung disubmit, ya, langsung disubmit. Kemudian kalian tuliskan nama, kemudian kelas, kemudian mapelnya. Kalau sudah selesai. Ustaz. Tidak apa-apa, keluar suaranya juga tidak apa-apa, bagus malahan. Ya, ini nama subjek yang mana? Yang nomor 2. Oh, yang 3 itu mapel. Mapelnya hari ini ya. Ayo segera ketik, jangan sampai ketinggalan dengan teman kalian. Nanti supaya nilainya bagus ya untuk post testnya. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Ya, sudah banyak. 1, 2. Ya, sudah selesai semua ya. Hampir semua ya. Jangan lupa untuk disubmit, tulis nama, kemudian kelas, kemudian mapel. Nama grup kelas, kemudian mapel. Ya. Sudah semua nak? Sudah? Baik, setelah kalian simpan, HP kalian tolong dimatikan dan fokus lagi ke Pak Nur ya. Karena ini sudah mencapai waktunya, sudah post test ya. Silakan fokus ke Pak Nur semuanya ya. Hari ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Salah satunya adalah mempelajari kaitannya dengan descriptive text ya. Jadi memang descriptive text ini kompleks sekali ya tadi. Mulai dari kalian mempelajari mengidentifikasi apa benda. Contoh identifikasi bendamu tadi apa, Anis? Tadi pisang, ya. Pisang berbentuk ini grupnya itu loh, jangan dibantu dulu. Pisang berbentuk terus berwarna kuning, betul. Kemudian memiliki tekstur yang lembut ketika matang. Dan rasanya kalau matang bagaimana tadi? Manis, betul. Kemudian di kelompoknya Reza, tadi Reza menuliskan apa, Zah? Buku tulis, ya. Buku tulis memiliki karakteristik yang seperti apa tadi? Kalau masih ingat? Lembarannya banyak. Kemudian bentuknya persegi panjang, ya. Bagus. Kemudian yang kamu tadi menggambarkan apa? Kelompok kalian? Bola voli. Bola voli bentuknya seperti apa, Dik? Bulat, betul. Warnanya yang beragam ya tadi kayaknya. Terus mereknya apa saja tadi? NASA, Mikasa, yaitu merek-mereknya. Itu adalah cirinya. Kemudian yang terakhir, Nia tadi kelompoknya menyebutkan apa? Anggur, buah anggur ya. Bentuknya bagaimana, Nia? Bulat kecil, ya bagus. Kemudian warnanya mungkin identifikasi ungu dan hijau, ya betul. Rasanya mungkin manis. Nah, tadi kan sudah mendeskripsikan. Kemudian setelah itu kalian mendeskripsikan lagi mengenai gambar. Nah, ya, yang ini ada coconut tree, kemudian ada Taufik Hidayat, the athletes, ya. And then the third one is the lion, and the last you have a plane, ya, atau pesawat, ya. Dari tadi kita menyamakan persepsi dulu anak-anak. Kita belajar mengenai apa? Yang pertama, deskripsi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai descriptive text. Kemudian descriptive text ini memiliki maksud apa tadi maksudnya? Pengertiannya deskriptif apa tadi? Mendeskripsikan objek tertentu secara terinci, ya betul. Terima kasih, hebat ya, masih ingat ya.
Kemudian yang ketiga, descriptive text ini memiliki apa? Structure. Structure-nya itu ada berapa? Dua. Yang pertama, identification and then description. Ya, paham ya? Berarti Pak Nur sekarang tak tanya ke salah satu ke individu, ya. What is you have learned today? Apa yang kamu pelajari hari ini ya? Yang kamu pelajari keseluruhan. Sebutkan satu kalimat saja. Apa yang kamu pelajari? Kamu bisa mendeskripsikan suatu benda. Terus dengan ada yang batu apa? Dengan terperinci ya atau detail ya. Yang kamu pelajari kan itu ya anak-anak ya sekarang. Jadi memang yang kamu pelajari itu tadi deskripsi dengan mempelajari secara rinci ya. Tidak hanya kulit luarnya saja tapi mempelajari hingga dalam-dalamnya. Ya. Oke ya. Paham ya, Nak ya? Jadi kesimpulannya hari ini kalian mempelajari tes deskripsi yang diantaranya tadi ya memiliki struktur, memiliki pengertian yang mendeskripsikan suatu benda dengan cara yang detail ya. Oke ya. Nah, kemudian Pak Nur ingin menanyakan satu lagi untuk kalian. Setelah kalian mempelajari descriptive text ini, kira-kira anak-anak selama pelajaran tadi mulai dari materi, kemudian presentasi, ya materi, presentasi, kemudian hingga menarik kesimpulan bersama mengenai pelajaran hari ini, kalian kira-kira hari ini ada yang kurang enggak masukannya? Misal, menurut saya, pendapat kamu, pendapatnya kira-kira. Coba di pendapatmu, ada enggak pendapat yang mungkin harusnya begini Pak, harusnya begitu Pak, pendapatnya coba Dwi. Mungkin saat presentasi harus lebih percaya diri lagi, ya. Tadi memang betul, Pak Nur ketika melihat ini masih wow 3B, masih. Ya memang kalau presentasi mungkin di awal-awal, apalagi kalian di kelas 10 ya ini, masih baru-baru semua ya. Anak-anak yang masih baru biasanya belum percaya diri. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah percaya diri. Jadi kita hari ini selain mempelajari descriptive text atau mendeskripsikan benda, kita juga mulai untuk apa? Belajar percaya diri. Mungkin ada lagi selain percaya diri yang perlu dibangun. Yang Pak Nur sering tadi yang hingga maju ke depan itu kenapa? Mungkin bisa menambahkan Revina. Selain percaya diri yang perlu diperbaiki mungkin dalam pembelajaran ini apa? Presentasi ya. Atau menulis? Presentasi atau menulis? Presentasi ya. Kurang lantang ya, kurang keras ya, betul. Dari efek yang tidak percaya diri kemudian muncul suara yang pelan karena takut ya. Nah, ini menjadi pembelajaran kita anak-anak ya. Jadi kalian jangan pernah underestimate terhadap diri kalian sendiri ya. Kalian itu diciptakan sosok makhluk yang paling sempurna, ya enggak? Manusia kan letaknya paling atas dari tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Jadi kalian jangan underestimate-kan sendiri. Underestimate itu adalah sikap berkecil hati, ya. Oh, iki pekerjaanku kurang apik, iki. Oh, pekerjaanku kurang bagus ini. Nah, itu harus dikurangi. Padahal setiap pekerjaan itu dihasilkan dari pikiran dan keringat kalian. Maka harus kalian hargai pekerjaan ini yang sedang kalian kerjakan. Karena prosesnya panjang tuh ya. Tadi Pak Nur dari membagikan LKP, membagikan tes awal, membagikan materi, ya, memberikan contoh, kalian memahami. Ini kan proses yang panjang. Maka hargai itu. Jangan sampai tidak kalian hargai hal tersebut. Maka dengan kalian menghargai usaha kalian, dengan kalian menghargai usaha kalian, maka kalian akan menjadi sosok anak yang percaya diri, hebat, antusias ya. Jadi maka sering-seringlah untuk memberikan motivasi terhadap diri kalian. Kadang orang lain itu kita memberikan motivasi ke orang lain tapi lupa terhadap motivasi diri sendiri. Maka yang kita pelajari adalah hari ini presentasi, descriptive text. Kalian sudah belajar yang namanya percaya diri, ya.
kemudian harus belajar suaranya lantang, ya. Baik, untuk kalian ya, ini terakhir sebelum Pak Nur nanti menyelesaikan, coba ya nak ya, supaya kalian mampu menguatkan diri kalian sendiri. Coba Pak Nur ingin ice breaking satu kali lagi. Silahkan kalian berdiri semua. Disiapkan ballpoint 3 di atas meja kalian, ya. Ballpoint 3 di atas meja kalian. Ballpoint 3 di atas meja. Nah, 3 di atas meja ya, supaya tidak rusak pekerjaan kalian. Menghargai loh ini keringat kalian. Sudah ya, paham ya? Ketika Pak Nur nanti bilang take, ya, kalian ambil. Ketika ketika jangan diambil ya. Jadi take baru diambil. Ada 3 berarti nanti pasti sisa 1 yang tidak dapat nanti ya. Paham ya? Kepala di atas, di belakang, tangan di belakang kepala. Ya, tangan di belakang kepala. Take. Ya, yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Anis, kelompok sini. Siapa? Aziza, kelompok sini. Fauzi, kelompok sini. Ya, lebih semangat lagi. Kita satu lagi, kumpulkan lagi. Ayo, kumpulkan sportif. Ya, ini mengatur motivasi kalian ya, silakan. Di belakang kepala, ya, di belakang kepala, ya. Tek. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian, ya, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, silakan bisa duduk. Baik, nah ya. Sudah mulai percaya diri ya. Jadi yang kita perlu perbaiki besok ketika pembelajaran salah satunya adalah percaya diri ya. Halo. Percaya diri dan juga suara yang lantang. Pak Nur juga ingin menambahkan yaitu sikap peduli terhadap sesama ke kalian. Jadi ketika temannya presentasi diperhatikan dengan baik ya. Maka dengan itu ketika kalian presentasi juga kalian juga akan diperhatikan dengan baik. Nah, itu adalah sedikit dari kalian ya untuk merefleksikan hari ini dan umpan balik untuk hari ini. Ya, baik. Untuk kegiatan minggu depan, ya kegiatan minggu depan Pak Nur sampaikan tetap di grup yang sama, ya. Nanti kita akan juga mengadakan proyek yang baru dengan materi yang baru. Nama materinya adalah, ada yang tahu materinya kira-kira? Sebutkan nih kira-kira apa? Materinya ke depan adalah comparative degree ya. Nanti dengan kelompok yang sama. Paham ya? Dengan kelompok yang sama ya. Misalkan kalau mungkin ada yang tidak masuk atau ada yang masuk nanti bisa gabung terhadap kelompok kalian. Tapi nanti tetap 4 kelompok dengan materi comparative degree. Ya, paham ya nak ya? Baik, sebelum kita tutup, marilah kita sejenak merapikan meja kita dan siap-siap untuk kembali ya. Dan siap-siap untuk kembali. Ya, kita rapikan ya. Karena nanti akan ada materi yang lain ya. Kita kembali. Kita siap-siap. Silakan dirapikan, siap-siap ya. Karena waktu sudah siang nanti bisa langsung pulang atau kembali ya. Sudah ya, siap-siap ya. Baik. Sebelum Pak Nur tutup ya, Pak Nur tutup ya. Nah, habis ini jamnya siapa anak-anak nanti? Jamnya siapa? Jamnya Pak Burhan. Apa mapelnya? Bahasa Arab. Oh ya, mapelnya bahasa Arab. Mohon maaf ya. Tak pikir hari ini tidak ada praktek, ternyata masih ada praktek. Jadi tidak pulang ya. Hari ini masih ada praktikum. Baik, sebelum Pak Nur selesai, besar harapannya materi hari ini kalian serap dengan sempurna dengan baik. Dan nanti ilmu yang Pak Nur berikan hari ini semoga bisa mendapatkan manfaat. Ya, manfaat tentunya manfaat yang apa? Manfaat yang baik ya. Manfaatnya yang baik pula. Maka dari itu ya kalian tadi setelah refleksi tadi,
ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya itu manfaatnya. Setelahnya terapkan di hari-hari berikutnya. Paham ya nak ya? Jadi terapkan dengan baik. Sudah ada kesimpulan ya. Jadi kalian tinggal diterapkan nantinya ya. Ilmu yang hari ini didapat gunakan dengan baik. Paham anak-anak? Paham ya? Mungkin itu dari Pak Nur ya. Mungkin nanti untuk slide-nya untuk belajar besok ketika ujian akan datang, nanti bisa digunakan belajar. Pak Nur akan titipkan ke wali kelas kalian. Wali kelas 10 siapa? Nah, Bu Deti. Bu Deti nanti akan saya titipkan ke Bu Deti filenya supaya bisa diupload di grup kalian. Jadi jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Pesan Pak Nur ya. Semua orang itu berhak sekolah dan berhak untuk tidak sekolah ya. Bedanya kalau kalian sekolah, apalagi kalian berprestasi, maka pilihan hidup kalian kelak akan lebih banyak daripada kalian tidak sekolah dan tidak memiliki prestasi. Paham ya? Jadi sekolah adalah memberikan peluang yang lebih besar ketika kalian dewasa nantinya. Dan juga pilihan yang lebih banyak. Baik, sekian dari saya ya. Mungkin di akhir ini ada mungkin pertanyaan sedikit, tidak ada ya? Cukup? Betul? Cukup ya? Baik, terima kasih. Semoga manfaat hari ini bisa kalian materi hari ini bisa kalian terima dengan baik, kemudian menimbulkan beberapa manfaat yang akan kalian gunakan di masa depan. Ya, sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.